Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini mendapat kesempatan untuk mempresentasikan chapter 20, yaitu tentang akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca pensiun. Kali ini yang untuk menjelaskan itu ada saya sendiri, yaitu Maulana Adi Purnama, ada Vina Ayu Lestari, ada Fairuz Salsabila, dan ada Tiara Putri. Pension Plan Accounting, suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada karyawan pensiunan setelah untuk layanan yang mereka lakukan di tahun-tahun kerja mereka. Pekerja membayar iuran kepada pension administrator atau biasa bank, yang nantinya bank akan membayar suatu imbalan kepada pekerja saat pensiun. Pension plans dapat kita lihat pertama itu iuran. Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Yang kedua ada non iuran, yaitu atasan menanggung seluruh biaya. Yang ketiga yaitu program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Rencana iuran yang ditentukan. Yang pertama, iuran pengusaha ditentukan oleh rencana. Yang kedua, risiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga, manfaat berdasarkan nilai paket. Program manfaat pasti. Yang pertama, manfaat ditentukan oleh rencana. Yang kedua, kontribusi pengusaha bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris. Yang ketiga, risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti pertama, kewajiban pensiun, kedua, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan yang ketiga, biaya manajemen rencana. Dan measure of liability itu terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan, dan yang kedua berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Kewajiban pensiun pengusaha adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawannya untuk layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Kita sini bisa lihat dalam ilustrasi, yaitu pendekatan alternatif. Contohnya sebagai berikut. Net Defined Benefit Obligation atau kewajiban manfaat pasti bersih. Net Defined Benefit Liability atau kewajiban aset imbalan pasti neto. Disebut sebagai status yang dinanai atau merupakan defisit atau surplus terkait dengan program pensiun yang ditetapkan. Contohnya dalam ilustrasi defisit, defined benefit obligation ini sebesar 1 juta dan plan asetnya sebesar 900.000, maka net defined benefit obligation sebesar 100.000, dan yang surplus defined benefit obligation sebesar 150.000 dan plan aset sebesar 200.000, maka net defined benefit aset itu sebesar 50.000. Pension Plan Accounting.
Reporting change in the defined benefit obligation atau aset. IASB membutuhkan yang pertama, semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan yang diakui dalam pendapatan komprehensif. Yang kedua, perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di berbagai bagian laporan laba rugi komprehensif yang tergantung pada sifatnya. Nah, di sini ada ilustrasi menjelaskan 3 komponen dari pensiun cost. Ada service cost, ada net interest, ada remeasurements. Di sini service cost sama net interest itu nanti akan ke net income, remeasurements itu ke other comprehensive income. Net interest di sini dijelaskan bisa interest expense-nya lebih besar daripada interest revenue atau bisa juga interest expense lebih kecil dari interest revenue. Melaporkan perubahan dalam kewajiban aset. Di sini ada komponen pensiun expense. Yang pertama itu service cost atau biaya layanan. Ada current service cost atau biaya layanan saat ini. Dijelaskan kenaikan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti dari layanan karyawan pada periode berjalan. Yang selanjutnya ada past service cost atau biaya layanan masa lalu. Perubahan dinilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti untuk layanan karyawan untuk periode-periode sebelumnya, umumnya dihasilkan dari perubahan rencana. Ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi pernyataan dan mempengaruhi laba bersih. Nah, selanjutnya, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi di masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan biaya pensiun berkala. Yang selanjutnya ada net interest atau bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status dana program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Selanjutnya dijelaskan kewajiban imbalan pasti neto menghasilkan beban bunga. Aset imbalan pasti bersih menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlah sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang terakhir, tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan ketentuan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Yang ketiga, remeasurements atau pengukuran kembali. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari nilai wajar aset program. Yang ketiga, komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Yang terakhir, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan laba bersih. Ada akuntansi program pensiun, aset program dan pengembalian aktual. Di sini ada merencanakan aset atau plan aset. Investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lain, dan real estate. Dilaporkan pada nilai wajar, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Yang terakhir, imbalan yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun yang mengurangi aset program. Di sini ada contoh ilustrasi. Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada tanggal 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro memberikan program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian aktual aset programnya sebesar 210.000 untuk tahun ini. Hitung jumlah aset program pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini yang pertama, kita nulis dulu plan aset Januari tanggal 1 di tahun 2019 itu ada 4.200.000. Yang kedua, di bawahnya kita nulis contribution by Hasbro to plan. Itu sebesar 300.000. Ada actual returnnya 210.000. Dan selanjutnya kita nulis di bawah ada benefit paid to employee, ini minus 250.000. Jadi
Total plan aset tanggal 31 Desember 2019 itu kita total semuanya ada jumlahnya sebesar 4.460.000 euro. Ilustrasi, Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada tanggal 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro memberikan kontribusi 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian aktual aset programnya sebesar 210.000 untuk tahun ini. Ini beberapa perusahaan menghitung pengembalian aktualnya sebagai berikut. Kita nulis dulu plan aset tanggal 1 Januari 2019-nya 4.200.000 euro. Terus kita tulis lagi di bawahnya plan aset tanggal 1 Januari 2019 minus 4.200.000 euro. Di bawahnya kita tulis increase in fair value of plan asset sebesar 260.000. Nah, ada deduct contribution to plan itu minus 300.000 ditambah benefit payment to employee itu sebesar 250.000. Jadi kalau contribution to plan sama benefit payment to employee digabung itu hasilnya jadi minus 50.000. Total actual returnnya setelah kita jumlah itu sebesar 210.000. Selanjutnya ada using a worksheet. Di sini ada general journal entries. Ini tuh menentukan entry untuk dicatat dalam akun general ledger account formal. Terus ada memory record itu menjaga keseimbangan untuk kewajiban imbalan pasti dan aset pabrik. Di sini ada contoh ilustrasi tanggal 1 Januari 2019, Zarle AG memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2019. Yang pertama, aset paket tanggal 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Yang kedua, kewajiban manfaat pasti tanggal 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Biaya layanan tahunan sebesar 9.000 euro. Tingkat diskon 10%, kontribusi dana sebesar 8.000, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun sebesar 7.000 euro. Nah, petunjuknya, siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Zarle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini worksheetnya itu ada dua bagian. Yang pertama general journal entries, yang kedua memory record. Terus kita bahas yang general journal entries dulu. Di general journal entries itu kolomnya ada annual pension expense, cash, OCI, gain or loss, pension asset atau liability. Nah, terus itemnya itu 1 Januari 2019 angkanya 0 di kolom pension asset or liability. Terus service cost-nya itu 9.000 di kolom annual pension expense. Terus interest expense-nya itu 10.000 ditaruh di annual pension expense. 10.000-nya dari 100.000 dikali 10%. Terus interest revenue-nya itu minus 10.000 di annual pension expense. Terus contribution-nya itu minus 8.000 ditaruh di kolom cash. Terus journal entry-nya itu 9.000 di annual pension expense, minus 8.000 di cash. Nah, terus bahas yang memory record. Memory record itu ada dua bagian juga, dua kolom. Yang pertama define benefit obligation sama plan asset. Item 1 Januari 2019 itu minus 100.000 di define benefit obligation, 100.000 di plan asset. Terus service cost-nya itu minus 9.000 di define benefit obligation. Terus interest expense-nya minus 10.000 di define benefit obligation. Terus interest revenue-nya 10.000 di plan asset. Terus contribution-nya itu 8.000 di plan asset, benefitnya itu
7.000 di defined benefit obligation, minus 7.000 di plan asset. Terus 31 Desember 2019-nya itu defined benefit obligation-nya 112.000 minus 112.000, plan assetnya itu 111.000. Nah terus selisih 1.000. Nah selisihnya ditaruh di pension asset or liability. Terus jurnalnya itu pension expense 9.000, pada cash 8.000, dan pension asset or liability 1.000. Terus ini ada pas service cost. Nah itu perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan yang dihasilkan dari amandemen rencana atau pembatasan. Terus beban biaya jasa masa lalu dalam periode amandemen atau pembatasan. Terus di sini pas service cost itu dibagi dua. Yang pertama itu plan amandemen. Yang plan amandemen itu ada pengenalan rencana, penarikan rencana, sama perubahan rencana. Terus yang curtailment itu pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program. Nah ini ada contoh soal. Contoh soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2020 Zarle mengubah pensiun berencana untuk memberikan imbalan masa kerja kepada karyawan dengan nilai 81.600. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Fakta tambahannya itu annual service cost-nya 9.500, diskon rate-nya 10%, annual funding-nya itu 20.000, benefit-nya 8.000. Terus ini jawabannya itu 80.360. Nah si 80.360-nya itu nanti ditaruh di pension asset or liability di item Desember 31 2019. Nah ini ada remeasurements. Di sini itu hal-hal yang tak terduga dan tak terkendali yang bisa terjadi. Yang pertama itu perubahan besar dan mendadak dalam nilai wajar aset program. Yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan yang pasti. Terus, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Perbedaan antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu Shopbob memiliki aset paket pada 1 Januari 2019 senilai 100.000. Tingkat diskonto untuk tahun ini adalah 6%. Dan aktual pengembalian aset program untuk tahun 2019 senilai 8.000. Pada 2019, Shopbob seharusnya mencatat keuntungan aset sebesar 2.000. Nah, perhitungannya itu sebagai berikut. Actual return-nya itu 8.000, less-nya itu interest revenue 100.000 dikali 6% sama dengan 6.000. Asset gain-nya 2.000. Nah, ini liability gain and loss. Jadi, setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan, pasti perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian kewajiban di tahun 2008 penghasilan komprehensif lain. Terus mereka mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun di akumulasi komprehensif lain pendapatan. Jumlah ini dilaporkan pada laporan keuangan posisi bagian ekuitas. Nah ini ada contoh soal. Contoh soalnya itu program atau perencanaan perusahaan Zarle tahun 2021. Jadi annual service-nya itu 13.000, diskon rate-nya 10%, actual return on plan asset-nya 12.000, annual funding-nya 24.000, benefit paid-nya itu 10.500, changes in actuarial-nya 265.000. Terus ini jawabannya itu di item 1 Januari 2021 ditaruh angkanya minus 80.360 di kolom pension asset or liability.
terus minus 214.460 ditaruh di defined benefit obligation, terus 134.100 ditaruh di kolom plan asset, terus item service cost-nya itu 13.000 ditaruh di kolom annual pension expense, minus 13.000 ditaruh di kolom defined benefit obligation, terus item interest expense-nya itu 21446 ditaruh di kolom annual pension expense, terus minus 21446 ditaruh di kolom defined benefit obligation. Interest revenue-nya itu minus 13.410 ditaruh di annual pension expense. Nah, terus 13.410 ditaruh di plan asset. Terus item contributionnya itu minus 24.000 ditaruh di kolom cash. Terus 24.000 ditaruh di kolom plan asset. Habis itu benefitnya itu 10.500 di kolom defined benefit obligation, min 10.500 di kolom plan asset. Terus asset loss 1410 di kolom OCI gain or loss. Terus minus 1410 di plan asset. Terus liability loss-nya 2659 di kolom OCI gain or loss. Minus 26594 di kolom defined benefit obligation. Journal entry-nya itu annual pension expense 21036, cash minus 24.000, OCI gain or loss 28004, pension asset or liability-nya minus 25040. Terus 31 Desember 2021-nya itu OCI gain or loss-nya 28004, defined benefit obligation-nya minus 265000, plan asset-nya itu 159600. Terus selisih defined benefit obligation sama plan asset itu jumlahnya ditaruh di pension asset or liability. Kemudian di sini ada perhitungan asset loss-nya dimulai dari beginning plan asset sebesar 134.100 dikali dengan discount rate 10%, hasilnya menjadi expected interest revenue sebesar 13.410 dikurang dengan actual return 12.000 menjadi asset loss sebesar 1.410 euro. Selanjutnya ada perhitungan liability loss-nya dimulai dari balance di tanggal 31 Desember 2020, hasilnya sebesar 214.460 dengan service cost-nya 13.000, interest expense-nya 21.446 dikurang benefit paid 10.500 menjadi 238.406 untuk balance before adjustment. Kemudian ada balance as determined by actuary sebesar 265.000 euro dan hasil liability loss-nya menjadi 26.594. Selanjutnya di sini ada jurnal pensiun untuk perusahaan Zarle. Di debit ada pension expense atau beban pensiun sebesar 21036. Di debit lagi ada other comprehensive income 28004. Pada credit cash sebesar 24.000 dan pension asset or liability-nya 25040. Selanjutnya, pelaporan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu terdapat beban pensiun. Ini bisa laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan laporkan total biaya pensiun atau laporkan komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian remeasurements. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Selanjutnya di sini ada ilustrasi OBASA dengan informasi sebagai berikut. Net income tahun 2019 100.000 euro dengan liability loss-nya 60.000, asset loss-nya 15.000 dan akumulasi other comprehensive income-nya 40.000. Untuk perhitungan other comprehensive income itu dia merupakan jumlah liability loss
dan asset loss. Karena dia sama-sama loss jadi dijumlah. Other comprehensive loss-nya ini yang liability loss-nya tadi 60.000 dan asset loss-nya 15.000, hasilnya 75.000. Untuk perhitungan comprehensive income-nya itu dia berdasarkan ilustrasi net income-nya 100.000, other comprehensive loss-nya tadi yang penjumlahan 75.000. Maka dari itu comprehensive income-nya karena ini loss jadi dia dikurang. Jadi comprehensive income-nya itu sebesar 25.000 euro. Selanjutnya di sini komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format berikut. Yang pertama, pendekatan dua pernyataan atau pendekatan satu pernyataan. Nah, di sini ada laporan comprehensive income statement untuk OBASA dengan net income 100.000, other comprehensive loss-nya yang tadi kita hitung penjumlahan dari 60.000 ditambah 15.000 75.000, maka dari itu comprehensive income-nya menjadi 25.000. Selanjutnya di sini ada perhitungan akumulasi other comprehensive loss. Di awal tadi diketahui bahwa akumulasi other comprehensive income-nya pada awal tahun 2019 itu sebesar 40.000. Kemudian dikurang dengan other comprehensive loss-nya 75.000. Maka dari itu akumulasi other comprehensive loss-nya di akhir tahun 2019 itu sebesar 35.000 euro. Maka dari itu di sini dilaporkan akumulasi other comprehensive loss-nya itu di statement of financial position pada bagian equity. Di sini bisa dilihat tabelnya untuk equity itu terdapat share capital ordinary sebesar 100.000 euro, return earning-nya 60.000 euro, dan di sini kita masukin nih accumulated other comprehensive loss-nya yang tadi sebesar 35.000 euro. Maka dari itu total equity-nya adalah 125.000. Selanjutnya di sini pengakuan status didanai bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka status kelebihan dana, aset pensiun, atau kekurangan dana dari program pensiun imbalan pasti. Untuk berikutnya ada klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Kemudian untuk agregasi rencana pensiun merupakan satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya, serta dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya di bawah rencana lain secara bersamaan. Kemudian di sini dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan informasi bahwa yang pertama menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan resiko terkait dengannya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti. Yang terakhir, menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat pasca pensiun lainnya. Untuk bagian funding atau pendanaan, bagi pensiun itu umumnya didanai, untuk tunjangan kesehatan umumnya tidak didanai. Untuk benefit atau manfaat, jumlah dolar yang didefinisikan dengan baik untuk pensiun, sedangkan untuk tunjangan kesehatan, variabilitas umumnya terbuka dan besar. Untuk beneficiary atau penerima, pensiun itu diterima oleh pensiunan dan mungkin bermanfaat bagi pasangan yang masih hidup. Kalau tunjangan kesehatan itu penerimanya itu adalah pensiunan, bisa pasangan, ataupun tanggungan lainnya. Untuk benefit payable atau hutang manfaat itu bagi pensiun itu bulanan, sedangkan bagi tunjangan kesehatan itu sebagai sesuai yang diperlukan atau yang digunakan.
Untuk prediktabilitas, variabel cukup dapat diprediksi bagi pensiun dan penggunaan sulit untuk diprediksi. Tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi seiring waktu. Itu untuk tunjangan kesehatan. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.